Nokat on real time speed up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Potah, spesialis bedah kepala dari kanal Potah. Dan di edisi video pada hari ini, saya ingin mengajak Anda membedah salah satu isi kepala dari sahabat lama saya ini ya, Bung Fernando Saputra Munte ya. Ya, betul. Apa kabar Bung Nando? Alhamdulillah baik. Apa kegiatan di kesibukan selama ini, di belakangan hari ini? Kesibukan saat ini ya kerja Kerja ya? kerja untuk sebuah hati. Untuk si buah hati. Udah lahir ya sekarang? Udah. Oh, is. Alhamdulillah. Namanya Muhammad Bilal Munti. Muhammad Bilal Munte. Ya, dua nama apa ya? Satu nama Rasulullah, satu nama muazinnya ya. Muazin Sahabat. pribadi. Muazin pertama ya. Berarti cowok ya anaknya. Cowok. Ya? Alhamdulillah cowok. Apa perbedaan yang Nando rasakan sebelum dan sesudah menikah? Oh, banyak ya. Banyak dari segi waktu Lebih lebih disiplin, disiplin, lebih teratur lebih ya. teratur. Ibarat katanya dulu masih lajang lalai dengan waktu. Tapi untuk sekarang yang sudah menikah ini kita perlu mindset yang memang betul-betul tepat sasaran untuk warga, kerja, mau aktivitas bersama teman tuh ada waktunya. Ada waktu. Ada waktu. Dan itu nggak sembarangan. nggak Dan, sembarangan. dan itu juga dibatasi ya. Dibatasi. Tidak boleh lalai ya. Iya, Ini udah izin belum tadi waktu kita Udah. ke studio kanal Potah ini udah izin? Bahkan dia mensupport. Mensupport. Jangan ngomong macam-macam gitu. Dia ada Jangan pesan macam-macam. nggak? Penting jangan ada masalah perempuan. Iya. Ya, dan Nando juga terkenal ya. Playboy juga dulu itu ya. yang mau dibilang jangan dibahas. Nanti dapur perang. Dapur perang ya. Perang. Kalau urusan dapur ini mengenai dapur mengepul itu, mengenai pengeluaran rumah tangga sehari-hari itu bagaimana? Apakah Untuk saat ini dulu berdua kan, masih berdua, belum keluar anak kan itu. ya Masih berdua, alhamdulillah cukup lah. sekarang bertiga? Bertiga ya, kita sebagai laki-laki harus memikirkan mindset bagaimana caranya menambah. Ya. Tapi ada terus ya rezeki Ada ya? terus, insya Allah ada terus. Jangan takut untuk nikah. Jangan takut untuk nikah ya. Makin banyak anak, makin banyak rezeki. Makin Begitu banyak ya? rezeki, betul. Itu memang betul? Betul. Betul. Itu fakta saya rasakan ketika punya anak pertama kali. Memang naas ya, bisa dibilang naasnya sama saya itu bisa dibilang rezeki semualah situ. Karena kenapa saya bilang kayak gitu? Ketika anak saya mau melahirkan, Iya. siangnya saya dipecat. Siangnya Anda dipecat? Saya dipecat dari admin Smart City. Ibarat kata pecat itu dirumahkan, bukan dipecatkan. Saya memang bahasanya diperhalus ya. Diperhalus, dirumahkan. Tapi kita di warung kopi belak-belakan aja Belak-belakan memang aja, dipecat. dipecat ya. Bahkan perusahaan minta saya dipindahkan ke Ekon. Saya bilang saya tidak bisa ke Ekon. Sebab saya tuh udah punya anak ini, pengennya waktu untuk anak. Kalau untuk kerja itu ya kita yang ngatur waktu untuk kerja gitu. Begitu ingin lahiran Anda dipecat. Ada. Alasannya Anda rezekinya juga tetap ada. tapi rezeki anak itu tetap ada ya. Ada. Dari Makanya arah saya yang bilang tidak disangka-sangka ya. mungkin rezeki saya itu untuk anak saya itu bukan di situ. Bukan di Bukan Smart di- City. Bukan di Smart City. Karena pun lagian Smart City yang tahulah Kota Salam ini gimana kan gitu. Kalau kita bahas Kota Salam ini ya saya lah sebagai adminnya Smart City merasakan setahun kontrak memang belum bisa dikatakan kota pintar. Setelah dikontrak selama setahun itu sampai habis kontraknya. Kalau saya habis. Habis terus nggak diperpanjang lagi. Saya nggak dikontrak, saya masih training pada saat itu. Training. Kontrak kita sama pemerintah itu 1 tahun dulu diambil. Iya. Untuk kerjasamanya kan itu. Untuk tahap-tahap berikutnya itu tidak berlanjut lagi. Itu kan ada apa kan itu? Apakah mungkin pemerintah Bahkan itu wifi di kantor-kantor itu diputus ya semua ya. putusan ini nggak diputus, cuman kita jasanya aja yang diputus, yang nggak bekerja bersama lagi. Berkatanya misalnya ada gangguan dari kantor ini, mungkin udah dari pihak perusahaan yang lain yang untuk ngapain. Biasa kan kita kan ada teknisinya. Kalau saya Berarti itu belum diputus. Anda kemarin itu sempat datang ke kantor BPBD, saya lihat Anda itu mencabut apa?
Oh, itu mencabut akses poin. Oh, bukan Nah, mencabut bukan saluran WiFi-nya tetap internet. ada. WiFi-nya Kita tetap ada. yang mencabut akses poinnya. Ibarat kata akses poin itu itulah menandakan bahwa kita itu sudah putus kontrak. Sudah putus kontrak dan tidak diperpanjang Tidak lagi. berpanjang lagi. Itu setahu saya sudah 2 kali memang direktur menyurati Pemerintah. pemerintah tapi no respon untuk tahap selanjutnya. Sangat disayangkan. Kenapa saya bilang sangat disayangkan? Heeh. Tahap pertama sudah bisa dibilang berjalan 70%. Kenapa saya bilang 70%? Seluruh bendahara itu tidak lagi capek untuk menginput data. Menginput data itu dulu pada saat Smart City ini belum hadir, semua menumpuk di BPKD. Tapi sekarang ketika hadirnya Smart City ini, para bendahara itu menginput datanya udah dari kantor masing-masing. Itulah Sudah lebih mudah. lebih mudah. Itulah yang dinamakan awal Smart City. Itu yang dinamakan dengan Smart City. Smart City mengkonekkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada wadahnya yang menerima. Ada database. Ada database yang menerima. Iya. Tapi itu kemudian kontraknya diputus. Ya, itu udah nggak tahu. Yang setahu saya memang tidak ada respon dari pemerintah. Bahkan sampai sekarang, Iya. walaupun saya tidak lagi kerja di PKLE, nama perusahaannya memang perusahaan paling hebat lah. PKLE ini mensejahterakan rakyat sudah jelas. Yang sangat disayangkan itu tahap kedua ini yang belum masuk. Padahal PKLE itu targetnya memang betul-betul membantu kota ini menjadi kota pintar. Kenapa saya bilang tahap kedua ini belum tercapai? Kenapa? Ada apa? Desa ke desa itu terhubung. Bahkan Desa setiap ke desa desa. itu memiliki internetnya juga masing-masing. Tapi tidak tahu, sekarang saya dengar kabar ada perusahaan baru yang masuk. Itulah mungkin kontrak dengan PKLI tidak lanjut. Tidak lanjut. Ada perusahaan yang baru mungkin dari master plan. Master plan-nya mereka diakui lah. Padahal sudah cukup bagus berjalan di awal nih. cukup bagus. Hanya aja kerjasama pemerintah itu pada saat kami melampirkan surat kelanjutan kontrak berikutnya no respon. Ada 2 kali. Ada 2 kali ya. Bahkan sekarang tunggakan SKPK itu masih ada. Masih ada. Nggak perlu disebutkan, nanti malu pemerintah. Anda tahu karena Anda yang mengutip pada Saya ngutip pada waktu masih bekerja ya. pada saat masih bekerja. Bahkan sekarang pun saya masih berhubungan baik dengan kawan-kawan di PKLE. Saya sharing dikit. Bagaimana bang tunggakan di SKPK? Masih menunggak. Padahal kontrak sudah habis. Oke, kita nggak usah perpanjang ke situ ya. Karena tadi mulanya Anda Rumah tangga. Iya, rumah tangga. Anda Iya, betul. dipecat. Padahal Anda sangat membutuhkan dana untuk biaya kelahiran anak Anda Ya, ada juga rezeki. dan ada juga rezeki. Pada saat itu saya berterima kasih kepada Bendahara Dinas Perpustakaan. Bendahara. Dinas Perpustakaan. Namanya siapa namanya? Cuman beliau pada saat itu meminta saya tanda tangan untuk laporan dia. Pada saat itu saya bilang, "Bang, saya mau melahirkan istri saya. Apa yang bisa Abang bantu?" Iya. Tanpa saya bilang pun dia langsung transfer. Jadi- Itu saya berterima kasih itu. Saya masih ingat dia. Itulah orang yang paling ibaratnya. Pada saat itu uang enggak saya pegang. Jadi Mau kok bisa menang. Anda lari ke dia? Itulah Memang sebelumnya- Allah mengatur, mempertemukan itu tadi rezeki anak saya itu ada aja orang yang menolong. Bahkan saya tidak ada komunikasi sama bendahara. Pada saat itu memang bendahara real menelpon saya untuk minta tanda tangan untuk laporan beliau karena saya masih admin. Iya. Jadi kan bendahara kan butuh laporan. Jadi saya butuh tanda tangan saya dan stempel. Pada saat itu memang dibilang menangis ya nangis. Nama laki-laki itu nggak boleh nampak nangis di depan mertua, Di depan di istri. depan istri. Saya itu berdiri di depan pintu dekat tikungan rumah saya itu kan ada kan dekat pintu dekat tikungan tuh. Iya. Saya berdiri di situ. Nangis. Menangis ya nangis. Karena pada saat itu memang bisa dibilang ya Allah alam lah ya kan gitu. Memang Allah udah mengatur. Iya. Malamnya Seorang Nando bisa nangis juga ternyata ya. bisa lah. Laki-laki mana yang nggak akan menangis? Ya, sepreman apapun tetap kita mempunyai hati nurani ya. Dan alhamdulillah sekarang putra Anda sudah ada. Sudah berapa bulan? 2 bulan
17 hari. 2 bulan 17 hari. Dan ini Bro Nando, sebenarnya saya juga mengundang salah satu sahabat kita juga, rekan kita juga tadi awalnya, tapi karena hujan dan beliau juga rumahnya lumayan jauh dari Simpang Kiri ya. Beliau ada di Kecamatan Runding. Siapa? Jadi, Simarga. iya, Semarga. Simarga saya. Iya. Karena ini tadi saya lihat kemarin ya mengenai ini ya berita tentang Kota Sebulu Salam masuk kategori disclaimer indeks inovasi daerah. Jadi yang lagi saya booming tuh, yang lagi ya, booming sekarang. saya lihat di sosial media Anda dan Bung Munte yang satunya lagi itu saling berbalas komentar sampai 50-an komentar ya, lebih ya. Dan ada banyak orang sih yang ikut berkomentar, tapi yang paling genting itu sepertinya Anda dan juga dia ya. Menurut Anda nih Bro Nando, ini maksudnya gimana? Saya kurang paham. Kota Sebulu Salam masuk kategori disclaimer indeks inovasi daerah itu maksudnya seperti apa? Ya, kalau dibilang kata inovasi kan bahasa pemikiran kita itu kan contoh yang memberikan inovasi, yang memberikan contoh yang baik. Terobosan itu kan itu yang jadi terobosan baru yang bermanfaat untuk bisa dibilang untuk seluruh rakyat lah kan gitu kegunaannya. Tapi kan itu yang kita tengok Sebulu Salam yang kita rasakan ini nggak usah munafik lah. Nggak usah munafik kita apa munafik. Saya terus terang ya. Iya. Mungkin Simarga saya menganggap iya. Keberhasilan pemimpin kita itu dalam hal WTP prestasi wajar tanpa pengecualian. Ya, wajar tanpa pengecualian. Itu dianggapnya prestasi. Bukankah itu memang suatu prestasi, Bro Nando? Itu normal seluruh daerah. Ya. Memang itu harus targetnya. Sekarang saya tanya, ada daerah yang mendapatkan predikat WTP, namun di pemerintahnya masih banyak korupsi. Coba. Ya. Apakah WTP itu dijadikan prestasi? Tidak, itu normal. Normal ya? Normal, seluruh daerah menginginkan WTP. Sekarang WTP bisa dibeli. Coba, ada jasanya. Pernah dengar berita nggak? Daerah yang membeli WTP agar mendapatkan penghargaan WTP. Coba buka di searching. Berapa, kalau nggak salah saya itu di tahun 2015 tuh. Ada Nenggolan ada daerah yang membeli WTP untuk gelar tersebut. Itu nggak suatu kebanggaan, itu bukan prestasi. Itu normal. Wajar. Namanya aja wajar. Ya? Wajar tanpa pengecualian. Itu dijadikan Bung Marga saya tadi, makanya saya sangat sayangkan. Cobalah buka wawasan, pemikiran. Beliau sarjana hukum kok salah. Ya, sarjana hukum dan beliau itu pernah membantu saya, mendampingi saya pada saat berselisih ya dengan SPBU ya, Simpang Kiri pada waktu itu. Pernah saya dengar juga itu. Iya. Dan beliau masih marga saya ini juga kawan sekolah sebenarnya. Kawan sekolah di Man. Makanya ini saya sekarang ini Bro Nando lumayan salut lah dengan sahabat-sahabat saya yang lama ya. Teman-teman saya yang lama, teman-teman sekolah dulu segeng ya, nggak karu-karuan ya nongkrongnya. Ya, betul. Sekarang ini sudah mulai melek politik. Ya. Itu harus, kita Bisa kan generasi. Sudah mulai melek politik dan saya bangga dengan itu. Walaupun ada yang pro, ada yang kontra. Itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar. Kembali ke masalah WTP tadi ya. Wajar tanpa pengecualian. Saya juga dapat ini berkasnya ya. Dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Sebulu Salam. Tapi di sini ada disebutkan kelemahan-kelemahan di dalam lembar WTP itu ya. Itu saya nggak baca itu. Saya baca ada 4 ya. 4. Saya belum baca itu. Dan yang terakhir itu yang keempat itu juga disebutkan tentang kelebihan pembayaran belanja rumah tangga pimpinan DPRK Sebulu Salam.
Dan atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Wali Kota Subulu Salam untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Ada banyak juga langkah-langkah perbaikan yang disebutkan, tapi sepertinya itu bukan ranah kita ya. Betul. Wajar tanpa pengucalan itu hal yang biasa menurut Anda, dan itu juga bisa dibeli. Itu hal yang normal. Itu bukan prestasi. Itu aja. Apakah menurut Anda WTP yang diberikan terhadap pemerintah Kota Subulu Salam itu? Ya, I don't know. Itu Tapi Anda memberikan contoh ya. Itu di kota mana? Kita contoh itu kalau tidak salah itu kenanya di coba di mana dulu? Itu kalau nggak salah BPK-nya itu pas itu nama marganya Nenggolan itu. Ada saya pernah dengar itu. Nenggolan ya. WTP WTP. banyak tuh yang mendapatkan predikat WTP namun pemerintahnya masih korupsi. Nah, itu yang mau dibanggakan. Yang dibanggakan itu ya itu inovasi tadi. Ada ada ibarat katanya contoh ikon yang bisa memberikan inovasi terhadap daerah-daerah lain. Seandainya yang sampah kemarin yang luar negeri itu datang Pak Ketua DPRK kita. Iya. Itu yang ada orang bule dulu ya. Itu saya sangat setuju pada saat itu. Itu gimana sampai sekarang gimana kabarnya? Ya, itu kan belum tahu kita tahap selanjutnya. Ya, itu pada saat sudah survei ke lapangan ya. Survei lapangan. Sudah di-share ke media. Itu kan kalau seandainya itu terjadi, itu menjadi inovasi loh. Itu emangnya mau ada program apa emang dengan sampah-sampah? Untuk memperdaya sampah, untuk misalnya menjadi pupuk organik atau apa kan macam-macam tuh yang seperti Jawa Barat. Ulang ya. Di Jawa ulang ya. Jawa Barat kan udah berhasil mereka bahkan menjadi minyak apa untuk alat-alat motor kereta, motor diesel. Mereka aja berhasil. Ya itu gimana kabarnya udah sekarang? Ya hanya pencitraan aja. Menurut Anda hanya pencitraan aja. Kenapa tidak dilanjuti coba? Itu kan bagus. Padahal sudah didatangkan ya orang bule itu dari mana kemarin? Bagus itu bagus. Saya salut. Sampai ketua DPRK kita itu mampu. Saya salut itu. Bahkan saya support pada saat itu. Oh ya ini ada WTP ya, WTP yang dijual beli ya. Kepala daerah peraih WTP yang terjerat kasus korupsi ya. Ini di Purbalingga. Banyak daerah itu. Coba baca. Dan di sini juga dikatakan sama seperti yang Bro Nando bilang tadi. WTP bukan berarti tidak ada korupsi. Korupsi bisa terjadi dengan modus macam-macam. Ini dari Tirto ID, tirto.id ya. Benar-benar apa yang Anda katakan. Makanya saya sayangkan Bung Abdul bilang kenapa nggak kita banggakan bahwa Kota Salam ini WTP-nya mendapat predikat WTP terbaik kan gitu ya berkata gitu kan. Iya. Ya, saya ini si Abdul Rani Munti dia sarjana hukum. Apakah dia nggak ada baca daerah-daerah lain yang mendapatkan predikat WTP? Bahkan pemerintahnya juga masih banyak korupsi. Ini kita bukan duduk Kota Salam korupsi, bukan. Ya. Ini kan yang dibangga-banggakan oleh Abdul Rani Munti kan WTP tadi. Sementara kita butuh kota kita ini jangan mendapatkan nilai yang diberikan oleh Kemendagri. Itu sangat jauh itu. Di zaman Bapak Pembangunan coba nomor 3 se-Aceh. Bapak Pembangunan Kota Subulu Salam. Merasakti Anda maksudnya. Jelas. Anda setuju dengan julukan yang diberikan dari berbagai macam kalangan bahwasanya saya sangat setuju bahwa beliau itu Bapak Bangun. Bahkan saya pengen jadi anak murid beliau. Nokat on real time speed.